Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lima qasidina wa hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada contoh nawuja az-zaidani wa ra'aitu zaidaini wa ra'aitu wa marartu bi zaidaini, ya. Itu adalah zaidani, zaidaini dan zaidaini adalah bentuk isim tasniyah. Kitabnya jangan taruh di bawah, ya. Kalau ada meja, pakai meja. Kalau nanti kalian suatu saat perlu apa itu namanya, papan, bisa pakai papan, ya. Atau maju lagi, di sini bisa biar tidak terlalu penuh. Sampai sini nggak apa-apa, ya. Yang sini maju ke sini juga nggak apa-apa, ya. Jadi saya mengulangi kemarin, yang namanya isim tasniyah adalah isim yang punya makna dua. Bentuknya adalah bentuk mufrad, bentuk isim mufrad ditambahi alif dan nun ketika rofa dan ditambahi ya dan nun ketika rofa di bagian akhirnya. Contoh zaidun, seperti tadi contoh tadi, zaidun itu satu, zaid satu orang. Kalau zaidnya dua, kalau pas rofa, maka zaid tambah alif dan nun. Jadinya zaidani. Kalau nasab maupun jar, maka jadinya zaidaini ditambah ya dan nun. Di mana alif pada zaidani adalah tanda rofa. Nanti pada saat pembahasan nasab dan jar, zaidaini itu ya-nya adalah tanda nasab maupun tanda jar, gitu ya. Baik, gitu. Fi kaulika ing dalam upamane pengucap sira ngucap ja'a zaidani lafal ja'a zaidani. Ja'a wis teka sapa az-zaidani zaid loro. Oh, bukan ini. Fazaidani, ya, jadi dimulai dari sebelum fi kaulika ini. Fazaidani mongko te lafal az-zaidani fi kaulika ing dalam pengucap sira ja'a zaidani lafal ja'a zaidani. Maksudnya apa? Lafal az-zaidani dalam contoh ja'a zaidani, gitu maksudnya begitu. Fazaidani fi nahwi fi kaulika ja'a zaidani. Lafal az-zaidani dalam contoh ja'a zaidani iku fa'ilun fa'il. Iku fa'ilun fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah namanya subjek, gitu ya. Fa'il itu subjek, pelaku. Nah, kalau fa'il itu i'rabnya apa? Kalau fa'il maka pasti marfu'un kang dirofa'ake apa lafal az-zaidani. Dalam contoh ja'a zaidani, lafal az-zaidani itu statusnya sebagai fa'il. Nek fa'il itu maka i'rabnya rofa. Kalau sudah tahu rofa maka tinggal apa lagi? Alamat rofaknya apa, gitu ya. Wa alamatu rafihi ta alamat rafa'i az-zaidani. Wa alamatu rafihi ta alamat rafa'i lafal az-zaidani iku al alifu alif.
Iku al-alifu, alif alamat rofa'nya adalah alif zaid. Alifnya yang mana? Yang ada sebelum nun. Zaidani. Nah, alif itulah sebagai tanda rofa. Dan alif itu niabatan hale dadi ganti opo alif anid dhammati saking dhammah. Alif itu alif yang tadi disebut sebagai tanda rofa. Alif itu adalah pengganti dhammah. Ya. Kalau saya boleh sekali lagi, kalau saya boleh mencontohkan dalam kehidupan nyata, kenapa kok alif itu niabatan? Contohnya seperti ini. Kalau kalian yang anak MTS atau anak SMP, seragam identiknya apa? Biru putih ya. Nah itu. Kalau SMA, MA, SMK, seragam identiknya biru, kok biru? Abu-abu putih. Tapi pertanyaan saya, apa seminggu itu pakainya itu terus? Tidak, ya. Kadang-kadang ada pramuka selain seragam identik tadi. Kadang-kadang ada seragam khas madrasah atau sekolah masing-masing, gitu ya. Nah itu. Nah, maka dalam contoh kaitan dengan itu, seragam identik itu adalah seragam asal. Nah, selain itu ada pramuka, ada macam-macam itu sebagai pengganti. Maka dalam i'rab juga ada tanda i'rab, i'rab rofa. I'rab rofa itu ada berapa? Dhammah, wawu, alif, nun. Yang pokok, yang identik adalah dhammah. Nah, berarti selain dhammah itu dianggap sebagai niabatan anid dhammah, pengganti dhammah. Itu kira-kira begitu. Jadi gambarannya tadi, saya anak MTS, saya anak SMP, seragamnya pasti biru putih, identiknya kan begitu. Tapi kan dalam seminggu kita tidak akan pakai itu terus, ya. Maka sama halnya dengan i'rab tanda rofa. Tanda identiknya adalah rofa adalah dhammah, maka selain dhammah dianggap sebagai pengganti dhammah, begitu. Maka ada kata-kata niabatan anil dhammah. Titik. Wal farku tai bedane. Wal farku tai bedane bainal musanna ing dalam antarane isim tasniyah. Wal jam'i lan jamak mudzakkar salim. Wal jam'i lan jamak mudzakkar salim. Jam'i maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Karena kalimat jamak itu paling tidak sudah kita ketahui ada 3. Jamak taksir, jamak mu'anats salim, jamak mudzakkar salim. Nah, nanti dari ketiga jamak itu, khususnya jamak mudzakkar salim, bentuknya persis sama. Maka dikatakan wal farqu. Nah, bedanya bagaimana? Pembedanya apa? Antara isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim. Kalau dengan jamak mu'anats salim nggak ada bedanya. Bedanya jauh. Ya, nanti kalau isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim, khususnya ketika nasab maupun jer, nah itu bentuk hurufnya persis sama. Ya, nah ini kita lihat. Nah, ini terutama fi halatayin nasbi ing dalam tingkah lorone nasab wal jarri lan jer, khususnya dalam i'rab nasab dan jer itu ternyata nanti secara harfiah wujudnya sama. Nah, nanti dari yang sama itu ternyata tetap ada bedanya. Nah, ini akan disampaikan bedanya apa. Iku annal ya'a. Iku annal ya'a sedune ya. Allati fil musanna kang tetep ing dalem isim tasniyah. Annal ya'a kang Annal ya sedune ya allati fil musanna kang tetep ing dalem isim tasniyah iku maftuhun. Iku maftuhuma. Iku maftuhun difatahake. Iku maftuhun difatahake, dibaca fatah. Yang dibaca fatah bukan yaknya, tapi apa? Opo ma huruf.
Apa ma huruf qablaha kang tetep ing dalem sadurunge ya. Maftuhun kang annal ya'a iku maftuhun difatahake atau diwaca fatah boleh saja ya. Intinya berharokat fatah. Yang berfatah apa? Apa ma huruf qablaha kang tetep ing dalem sadurunge ya. Dan maksurun maksurun tur kang dikasrohake apa ma huruf ba'daha kang tetep ing dalem sakwise ya. Maksurun tur kang dikasrohake boleh, tur kang diwaca kasroh boleh ya. Apa ma huruf ba'daha kang tetep ing dalem sakwise ya. Perbedaan antara isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim khususnya pada saat i'rab nasab maupun i'rab jar adalah karena nanti secara per huruf-hurufnya itu sama. Contoh tadi zaidah ini ya. Ya. Nanti kalau tidak ada harokatnya, kalau di saya ada kalau nggak ada papan tulis ya, kalau ada papan tulis tadi tak saya tulis itu ternyata za ya dal ya nun itu jamak isim tasniyah ya tulisannya seperti itu, jamak mudzakkar salim ya tulisannya seperti itu. Bedanya di mana? Bedanya pada harokatnya. Harokat yang mana? Harokat sebelum dan sesudah ya. Jadi za, ya, dal, ya. Nah, ya ini yang akan huruf sebelum ya dan huruf setelah ya. Untuk isim tasniyah, huruf sebelum ya bacanya apa? Fathah apa kasrah apa domah? Tadi kan maftuhun. Jadi sebelum ya berarti apa? Berarti apa sebelum ya? Bukan saya nggak tanya harokatnya ya sekarang. Huruf sebelum ya apa? Dal. Dalnya dibaca fathah. Da. Terus dibaca kasroh. Apa yang dibaca kasroh? Huruf setelah ya. Setelah ya hurufnya berupa nun. Jadi bukan za yang depan, bukan ya. Karena za, ya, dal, ya. Nah, ya yang ini. Karena huruf bagian akhir itu. Jadi dibaca fathah huruf sebelum ya, yaitu dal. Dalnya dibaca fathah. Dan huruf setelah ya dibaca kasroh, hurufnya adalah nun. Jadi za, ya, dal, ya, nun. Kalau kita menghendaki itu adalah isim tasniyah, yang berarti zaidnya ada dua, maka membacanya zaidaini. Jelas? Maftuhu ma qablaha, maksurun ma ba'daha. Prakteknya adalah zaidaini. Jelas? Gitu ya? Nah itu. Itu kalau jamak, Itu kalau isim tasniyah, kalau nasab maupun jar. Sedangkan wafil jam'ilan ing dalam jamak mudzakkar salim masih sama fokusnya pada 3 huruf terakhir itu. Di mana huruf tengahnya adalah ya. 3 huruf terakhir kan huruf tengahnya ya. Dal ya nun dalam contoh zaidah ini tadi. Nah sekarang kalau za, ya, dal, ya, nun itu yang kita harapkan, yang kita kehendaki adalah zaidnya banyak, berarti kan namanya jamak mudzakkar salim. Terus moconnya bagaimana? Bedanya apa dengan yang tadi? Maka iku maksurun dikasrohake atau diwoco kasroh, apa ma huruf qablaha kang tetep ing dalem sadurunge ya, iku maksurun. Jadi kan annal ya'a tadi maftuhun, sekarang maksurun, atapnya ke maftuhun tadi. Iku maksurun dikasrohake apa ma huruf qablaha kang tetep ing dalam sadurunge ya, maftuhun tur kang difatahake apa ma huruf ba'daha kang tetep ing dalam sakwise ya. Kecepatan tidak saya? Kalau kecepatan disampaikan nanti saya ulangi atau saya perlambat. Enggak ya? Nek menang berarti tak anggap ora gitu. Ya.
Kalau jamak mudzakkar salim kebalikannya. Jadi tadi saya katakan za ya dal ya nun itu bisa kita anggap sebagai jamak mudzakkar salim, bisa kita sebut sebagai isim tasniyah. Kalau kita maunya itu isim tasniyah, maka definisi tadi maftuhu ma qablaha maksurun ma ba'daha. Zaidaini kalau kita menghendaki itu isim tasniyah. Kalau kita menghendaki kalimat itu adalah jamak mudzakkar salim, maka maksurun ma qablaha maftuhun ma ba'daha. Sebelum ya yaitu dal dibaca kasroh zaidi, setelah ya dibaca fathah nunnya berarti zaidi. Nah, ya, tulisane podo sama. Ya, nah itu tadi kita harus tahu kita menghendaki ini kalimat jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah gitu ya. Contoh tadi jaa alif lam za ya dal ya kok jaa. Ro'a itu alif lam za ya dal ya nun. Kalau saya nulis di papan tulis seperti itu, kalian membaca apa? Boleh saja ro'a itu zaidaini, boleh. Ro'a itu zaidina, boleh. Loh kok kamu kok beda kenapa? Lah saya kan lihatnya dua zaid tok. Oh, lah saya kan lihatnya zaidnya banyak gitu. Tapi harus tahu dan pas kalau kita ngomongnya ro'a itu zaidah ini berarti yang dimaksud adalah zaidnya ada dua. Kalau zaidina berarti zaidnya ada banyak. Itu boleh, tapi harus tahu alasannya. Ya, itulah ya tadi satu hal yang sama kita bisa menyikapinya secara berbeda. Ya tidak. Ro'a itu alif lam za ya dal ya nun ya terserah. Saya mau coba zaidah ini boleh, enggak salah. Ya tidak salah enggak? Ya jangan ngotot. Oh, kamu kalau kalian ternyata melihat zaidnya banyak, oh enggak ini harus zaidina, enggak ada keharusan. Tergantung konteksnya. Ya tidak. Loh saya lihatnya dua orang zaid ya saya harus mengatakan zaidah ini. Nah kalian yang melihat zaid banyak zaidina, enggak boleh maksa saya zaidina juga. Wah aku perlu wong loro kok. Ya tidak. Jadi hal yang sama bisa dengan sudut pandangnya berbeda, bisa berbeda. Ya, jadi makanya kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan satu hal yang kita yakini kepada orang lain. Karena kondisinya bisa jadi berbeda. Ya, gitu. Dan ternyata dua-duanya benar kok. Ya tidak. Ro'a itu alif lam za ya dal ya nun boleh dibaca zaidah ini boleh. Boleh dibaca zaidina boleh. Ya. Kenapa? Ya karena saya kalau dalam contoh saya ketemunya lihatnya hanya dua orang tok ya saya hanya ngomongnya zaidah ini. Nah, kalian ketemu banyak melihatnya zaidnya banyak ya zaidina. Ya, jadi dua-duanya nggak bisa menyalahkan. Tergantung konteksnya. Gitu. Nah, itulah. Ya, maka kita harus banyak belajar. Jadi jangan ngotot. Wah, kudu zaidina, harus zaidina. Nek zaidah ini salah itu. Ya tergantung konteksnya. Ya tidak. Contoh tadi ro'ait, kalau dalam contoh tadi, yang mana tadi itu? Yang tadi itu ya, yang ja'a zaidani, ro'aitu zaidani. Ini boleh baca zaidina, boleh nggak? Hah? Di sini setengah nggak boleh. Kenapa? Karena kita sedang bicara tentang isim tasniyah. Yang tadi saya kan boleh itu kalau saya dalam tulisan bebas, ada papan tulis, di situ tulis ro, alif, ya, ro, hamzah, ya, ta, ro'a itu ya, alif, lam, za, ya, dal, ya, nun, nah itu. Saya ngomong ro'a itu zaidah ini boleh, tidak salah, karena saya memang melihatnya hanya dua orang zaid. Kalian yang ketemu zaid, melihat zaid banyak, macamnya ro'a itu zaidina. Saya tidak boleh memaksa kalian ngomong zaidina, ya kan? Kalian juga tidak boleh memaksa saya ngomong ro'a itu zaidina.
Karena dua-duanya benar. Konteksnya yang menjadi berbeda. Ya. Jadi lah untuk tahu beda tidaknya ya makanya harus tahu konteksnya gitu. Ya, nah kalau itu terjadi pada tulisan hadis maupun tulisan Quran bagaimana? Ya, makanya orang yang bisa memahami Quran dan hadis adalah orang-orang yang menjadi pelaku. Pelaku dalam ini siapa? Ya Nabi. Nabi sahabatnya. Kita ketemu tidak? Tidak, karena kita tidak ketemu Nabi secara langsung, ya, maka kita menganut orang-orang yang kita anggap memahami, mengerti Nabi. Kita ikut kepada guru kita ikut lagi pada gurunya lagi, terus, sampai sahabat, sampai Nabi. Itulah pentingnya sanad. Teks saja tidak cukup. Ya tidak. Nah, tulisan hadis misalnya tadi Ra'aitu Zaidani, Nabi mengatakan demikian misalnya. Kita kan nggak ngerti sebenarnya Nabi itu melihatnya 2 orang apa banyak orang. Ya kan? Karena boleh dua-duanya boleh. Ini contoh ya, sekedar contoh saja. Makanya dalam kaitan dengan hukum ya tergantung konteksnya. Maka memahami hadis Quran tidak sekedar cukup dengan teksnya saja. Apalagi mau terjemahan. Itu di bawah standar. Ya, saya mau tiru Kanjeng Nabi doa, wong ora tau temu kok bisa tiru. Ya, dulu saya harus Quran hadis ya. Quran ngerti carane ngerti maknane ngerti terjemahan ya, berarti itu bukan jari Quran. Jari siapa? Kata penterjemahnya. Ya enggak? Saya harus belajar Quran langsung loh, kok aku bisa. Lah kamu dari mana? Saya dari terjemahnya bisa kok. Ya berarti kita itu manut dengan penterjemah. Bukan pemangku kepentingan langsung Quran. Hadis bukan. Ya kan? Nah itu. Baik, kita lanjut. Ya, jadi kita belajar nih walaupun hanya ngomong Ra'aitu Zaidaini dan Ra'aitu Zaidina, itu bisa kita implementasikan dalam banyak hal. Bahwa ada sebuah kalimat yang bentuknya sama, yang ternyata dibaca harus berbeda karena konteks yang berbeda. Nah, konteks itu sapa sing ngerti? Sing ngerti adalah para pelaku dan orang-orang yang melihat pelaku secara langsung. Kita kan nggak pernah. Gitu. Baik. Itu bedanya ya. Terus, nah tadi alifnya, yaknya seperti itu. Sekarang ada nunnya. Tadi kan tambahannya alif dan nun atau ya dan nun. Nah, nunnya apa sekarang? Kalau tadi alifnya adalah tanda rofa, nanti yaknya kita tahu nanti itu sebagai tanda nasab maupun tanda jar. Nah, sekarang nunnya apa? Wan nunu tawin nun. Iku iwadun dadi ganti apa nun? Anit tanwini saking tanwin fil ismil mufrodi ing dalem isim mufrad. Fi kullin ing dalem saben-saben siji minat tasniyati saking isim tasniyah wal jam'i lan jamak mudzakar salim. Wan nunu tainun iku iwadun dadi ganti apa nun anit tanwini saking tanwin fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad fi kullin ing dalem saben-saben siji minat tasniyati saking isim tasniyah wal jam'i lan jamak mudzakar salim. Sekali lagi, tadi isim tasniyah itu adalah
Jadi isim tasniyah tadi bentuknya adalah dengan menambahkan alif dan nun, menambahkan dari bentuk mufradnya ditambahi alif dan nun ketika rofa, ditambahi ya dan nun ketika nasab maupun jer. Sedangkan tadi alif dan ya tadi sebagai tanda i'rab, alif tanda rofa, ya tanda nasab dan jer. Sedangkan nunnya adalah wa nunu iwadun ani tanwini. Nunnya adalah pengganti tanwin, baik itu untuk isim tasniyah maupun untuk jamak mudzakkar salim. Wa amman nunulan anapan nutain nun. Ini nun yang berbeda lagi ya, bukan yang nun tadi ya. Tadi sudah selesai. Jadi ada nun tadi sebagai pengganti tanwin kalau itu ada di jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Sekarang ketemu nun lagi yang beda lagi ini. Wa amman nunulan anapan utawin nun iku fatakunu mongko ana apa nun ana iku alamatan dadi alamat, alamat itu tanda. Ana iku alamatan dadi alamat lirrafi kadue rofa fil fi'lil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari'. Fil fi'lil mudhari ing dalam fi'il mudhari idza tasola ing dalam nalikane tetemu idza tasola ing dalam nalikane tetemu bihi kelawan fi'il mudhari apa dhamiru tasniyatin dhamir makna loro